Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Nila Febrianti. Saya mahasiswa pendidikan bahasa Inggris semester 6 di Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian artikel dengan judul Tabu in Sasak Language Spoken in Kopang Rembiga Village atau Tabu dalam bahasa Sasak di Kopang Rembiga. Ini merupakan karya dari Fitriani Lestari, Iga Budasi, dan Kadek Sintia Dewi pada tahun 2024 di Universitas Pendidikan Ganesha, yang fokusnya untuk menemukan kata tabu, bentuknya tabu, dan makna sosial budayanya. Karena bahasa daerah semakin tergerus, termasuk bahasa Sasak ini. Salah satu aspeknya yang unik adalah kata tabu yang jarang kita sadari, tapi ternyata mempunyai makna yang penting. Maka dari itu, tujuan penelitian kali ini adalah untuk mengetahui macam-macam kata tabu yang dipakai sehari-hari dan memahami bentuk, referensi, dan makna tersembunyi dari kata-kata tabu tersebut. Dan peneliti menggunakan kerangka sosiolinguistik dalam pendekatan Trihitakarana, yakni hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan antar manusia, dan hubungan antar alam. Teori bentuk tabu juga diambil dari Fraser 1955 dan Montagu 1973. Sedangkan referensinya mengacu pada teori Laksana 2009. Teori-teori ini juga merupakan fondasi analisis. Ada beberapa peneliti soal tabu di komunitas lain, contohnya Al-Wasila, Blomberg, Fishman. Tapi riset yang khusus membahas tabu dalam bahasa Sasak, apalagi khususnya di desa Kopang Rembiga itu masih jarang. Jadi studi ini unik dan berpotensi menambah kajian bahasa daerah kita. Dan jumlah kata yang ditemukan di sana itu ada 31 kata tabu. Nah, semuanya itu dikumpulkan lewat wawancara yang mendalam dengan penutur asli di desa Kopang Rembiga. Dan analisisnya ada 3 jalur. Yang pertama ada deskriptif menurut Trihitakarana, yang kedua ada bentuk tabu proza dan Montagu, dan yang ketiga ada referensi kata tabu Laksana. Hasilnya, yang pertama ada parayongan, yaitu hubungan dengan Tuhan, dan itu terdiri dari 1 kata. Yang kedua ada pawongan, yaitu hubungan antar manusia, dan itu terdiri dari 22 kata. Dan yang ketiga ada palemahan, yaitu hubungan dengan alam, dan itu terdiri dari 8 kata. Dari segi bentuknya, ada 23 kata berupa nama ataupun istilah, dan 8 itu merupakan kata tabu yang merupakan kata umpatan. Dan kebanyakan tabu juga merujuk pada nama ortu, roh, fungsi tubuh, hewan, dan lain-lain. Kita lihat contohnya, misalnya di pawongan. Nah, beberapa kata digunakan untuk menyebut sesuatu hal yang sensitif dalam relasi sosial, seperti mengejek, atau menyebut alat kelamin wanita ataupun pria sama dianggap vulgar jika disebut sembarangan. Yang kedua ada contoh di palemahan. Contohnya kata yang berhubungan dengan roh ataupun hewan yang dianggap sakral di desa tersebut. Contohnya beburu. Nah, itu kan merupakan nama sosok roh jahat. Itu tabu karena menyangkut entitas spiritual dan dipercaya bisa mendatangkan malapetaka jika disebut sembarangan. Nah, misalnya contoh lain, acong. Nah, acong ini kan merupakan nama hewan yang berarti anjing. Tabu jika langsung dipakai jika untuk memanggil seseorang ataupun hewan, dan itu bisa terkesan menyinggung. Contoh kalimatnya kayak, acong kamu dendek sugul jam semenian, lawan te culik si beburu, gitu kan. Nah, artinya itu kayak anjing kamu gitu, anjing kamu gitu kan. Jangan keluar seginian atau jangan keluar malam, nanti diculik kamu sama beburu. Nah, kalimat ini tuh kayak terasa menyeramkan gitu kan. Dan itu tabu karena menyebut roh penculik anak. Kesimpulannya di sini, bahasa Sasak di desa Rembiga ini merupakan desa yang sangat kaya dan variasi dengan kata tabu. Nah, bentuk dan referensinya mencerminkan nilai yang religius, sosial, dan ekologis sesuai Trihitakarana. Menjaga kata tabu berarti juga menjaga harmoni budaya dan sosial di komunitas. Dan peneliti juga menyarankan agar generasi muda aktif memakai kata tabu dalam percakapan sehari-hari, dan juga diadakan program pelestarian seperti workshop bahasa lokal ataupun dokumentasi oral. Dan melakukan riset selanjutnya bisa memperluas area penelitian ke desa-desa lain serta mendalami konteks penggunaan kata tabu. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.